Iya, halo. Oh, selamat siang, Pak. Maaf mengganggu. Ya, ya. Pak, saya mau nanya. Ya, boleh, boleh, boleh. Eh, tapi sebentar ya. Saya cari tempat yang nyaman dulu ya. Ya, Pak. Ya, oke, oke. Gimana, gimana? Jadi gini, Pak. Sebelum berangkat kerja, tadi saya dengar tetangga ngomong. Sudah saya tanda tangani surat pernyataan hutangnya, tapi tidak di atas materai. Terus bininya jawab, tapi tadi ada materainya kok, Pak. Suaminya jawab lagi, tenang aja, tadi gua tanda tangani tidak di atas materai. Biar dia rasa, kan kalau tidak di atas materai, surat pernyataan hutang gua nggak bisa berlaku katanya. Wah, wah, sebentar Mbak ya. Saya urain dulu ya. Ya, Pak. Ya, satu, tadi Mbak dengar tetangga Mbak bilang bahwa dia sudah tanda tangan surat pernyataan hutang. Iya, Pak. Yang kedua, dia bilang dia tanda tangan tidak di atas materai. Iya, benar, Pak. Yang ketiga, dia bilang kalau tidak tanda tangan tidak di atas materai, tidak mengikat begitu. Iya, benar begitu, Pak. Ada. Dia nggak tahu apa. Tanpa materai, surat pernyataan yang ditandatangan tetap bisa berlaku. Nah, ini nih, pandangan si suami tadi mewakili banyak orang dalam masyarakat umum. Materai dianggap seperti jimat. Kalau tidak ada, maka tidak ada artinya kata-kata dalam surat pernyataan utang tadi. Pokoknya semua surat kalau mau mengikat harus pakai materai menurut dia. Memang begitu, Pak. Nah, begini jawabannya ya. Ada banyak peraturan sebenarnya yang terkait dengan materai. Namun kita batasi hanya 2 peraturan saja yang terkait pada kegunaan dan biaya materai, di mana kedua peraturan itu masih berlaku sampai hari ini. Halo teman-teman, ada 2 pengaturan tentang materai yang dikenal secara luas di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 2. Adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan umum untuk diketahui. A. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu. Dokumen tertentu itu apa saja sih? Yaitu surat perjanjian atau surat-surat lain yang bersifat perdata, akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya, surat yang memiliki nilai uang di atas 1 juta rupiah, surat berharga seperti wesel, biliet giro, cek, promes, dengan lain-lain yang masing-masing memiliki nilai di atas 1 juta rupiah, surat-surat atau dokumen yang menjadi pembuktian di pengadilan, efek dengan nama dan bentuk apapun. B. Yang dikenakan untuk dokumen tertentu tersebut adalah Rp6.000, kecuali jenis surat berharga dan efek dengan nilai di bawah Rp1 juta dan lebih dari Rp250.000 dikenakan bea sebesar Rp3.000 dan di bawah Rp250.000 tidak diperlukan materai. C. Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak memerlukan materai sepanjang tidak dipergunakan di Indonesia. Pada saat hendak dipergunakan, maka teman-teman wajib memberi dokumen tersebut dengan materai. D. Kewajiban menggunakan materai dan pembayaran dendanya jika ada daluarsa setelah 5 tahun sejak pembuatan dokumen tersebut, kecuali apabila hendak dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Nah, ini sering ditanya nih, siapakah pihak yang wajib menanggung bea materai tersebut? Yaitu penerima manfaat atau yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, kecuali para pihak menentukan lain loh. Nah, ini sering terjadi. Apakah boleh dalam satu perjanjian dikasih 2 materai, masing-masing senilai Rp6.000, biar lebih sah? Itu sebenarnya tidak perlu 2. Satu dokumen perjanjian cukup 1 materai Rp6.000 saja. Materai tidak mempengaruhi kekuatan pembuktiannya. Nah, seandainya tidak ada materai saat dokumen ditandatangani, kekuatan pembuktiannya tidak hilang. Namun, pada saat ingin dipergunakan,
maka dokumen tersebut harus memiliki materai sebagai tanda bahwa pajak atas dokumen tersebut telah dibayar. Begitu teman-teman. Sayang ya Pak, belum semua orang memahami fungsi materai, sehingga seperti tanda sah atau tidaknya suatu dokumen. Padahal materai itu hanya tanda bayar bea kepada negara untuk jenis dokumen tertentu, bukan menentukan berlaku atau tidak berlakunya. Kalau di luar negeri, apakah setiap dokumen harus ada materainya, Pak? Mungkin tidak semua negara ya pakai materai sebagai tanda pembayaran bea atas setiap dokumen resmi atau berdasarkan tujuan penggunaannya. Namun, selain Indonesia, ada banyak negara-negara lain yang juga mengenakan semacam bea materai atau yang disebut juga stamp duty pada dokumen-dokumen tertentu, itu seperti negara Australia, Denmark untuk polis asuransi, Singapura untuk properti dan saham, Hong Kong untuk dokumen atas properti tidak bergerak, India umumnya juga untuk properti, juga di Uni Eropa dan banyak negara-negara lain. Jadi besok kalau saya keluar negeri, saya tidak perlu bawa materai kan Pak? Emangnya Mbak kesana mau ngapain ya? Rencana mau jalan-jalan aja sih Pak. Ada.